Baiklah, presentasi kali ini akan diawali mengenai profil perusahaan kami. Nama perusahaan kami yaitu PT Pinion Adiwangsa Indonesia yang akan beralamat di Jalan Mawar nomor 188 Jember. Adapun bentuk perusahaan kami yaitu berbentuk PT atau persewaan terbatas. Jenis produk yang akan kami luncurkan yaitu makanan, minuman, dan lain-lain. Nama brand atau produk yang akan kami luncurkan yaitu Chapati, Citrus Spa, Minikmat, dan Kecap Mantap. Untuk menghubungi perusahaan kami mempunyai tiga cara. Yang pertama, pelanggan atau supplier bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yaitu 0331456735 atau email dengan email pinionadiwangsa@gmail.com ataupun di website kami yaitu https://pinionadiwangsa.com. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah singkat dari perusahaan kami. Perusahaan kami ini berdiri pada tahun 2021 oleh kami sendiri. Ide ini awalnya tercetus saat kami bertempat tinggal di salah satu rumah kos yang sama yang berada di Jalan Jawa. Kami sadar akan status kami sebagai anak kos, tentunya kami harus menghemat uang agar uang kami cukup per bulan berikutnya. Akhirnya kami pun memilih untuk sering mengonsumsi mie instan. Tapi di sisi lain, kami sadar bahwa mengonsumsi mie instan secara terus-menerus tidak baik untuk kesehatan kami. Akhirnya, kami mencoba mencari ide untuk membuat sebuah produk yang sehat, aman jika dikonsumsi secara terus-menerus dan cocok untuk anak kos seperti kami. Setelah menemukan ide tersebut, kami merealisasikannya. Akhirnya kami dapat membuat sebuah produk yang kami beri nama dengan Minikmat. Awalnya kami memasarkan Minikmat ini ke dalam kampus terlebih dahulu, baru kami melanjutkan pemasarannya keluar kampus. Banyak sekali orang-orang yang memberi feedback yang baik kepada produk kami ini. Tak jarang dari mereka juga memberikan saran untuk mengembangkan usaha kami secara perlahan. Kami berpikir tidak ada salahnya jika kami mencoba saran tersebut. Akhirnya kami mencoba untuk mengembangkan usaha kami secara perlahan hingga menjadi perusahaan seperti sekarang ini. Pada slide ini saya akan membahas terkait makna dari lambang perusahaan yang telah kita buat. Yang pertama yaitu makna dari kata PT Pinion Adiwangsa. Nah, PT Pinion Adiwangsa sendiri merupakan nama dari perusahaan kita yang memiliki arti sayap yang mulia. Dengan tujuan kami memilih nama PT Pinion Adiwangsa Indonesia adalah harapannya agar perusahaan kami dapat terus melebarkan sayap hingga ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri, serta melakukan kegiatan mulia melalui program CSR yang telah kami miliki. Yang kedua, sayap berwarna biru yang memberikan kesan profesional dan kepercayaan yang juga diyakini sebagai simbol dari kekuatan. Dan yang ketiga, adanya sayap berwarna merah muda yang menggambarkan ketulusan hati kami dalam bekerja dan menyediakan kebutuhan untuk customer kita. Yang terakhir ada slogan yaitu kepakan sayap hingga ke penjuru negeri yang sesuai dengan tujuan awal didirikannya perusahaan kami ini. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi dari PT Pinion Adiwangsa Indonesia berusaha memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan melalui produk-produk berkualitas unggul dengan harga ekonomis, dan misi perusahaan PT Pinion Adiwangsa Indonesia adalah untuk mencapai visi perusahaan. Kami menerapkan kebijakan dalam menjaga kualitas produk, efisiensi produksi, disiplin waktu, dan konsistensi dalam quality. Adapun tujuan dan sasaran di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Tujuan PT Pinion Adiwangsa Indonesia adalah memproduksi produk-produk berkualitas internasional dengan harga ekonomis dan produk yang sehat untuk dapat memenuhi kebutuhan sekaligus kepuasan pelanggan serta memperoleh profit yang maksimal. Produksi pertama PT Pinion Adiwangsa Indonesia dimulai dengan pembuatan Minikmat. Dengan produk ini, perusahaan berhasil menembus pasar kompetitif. Segera setelah itu, perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, minuman teh dan jeruk, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, PT Pinion Adiwangsa Indonesia memperkenalkan produk baru yaitu kecap. Adapun sasaran PT Pinion Adiwangsa Indonesia, yaitu menjadi penghasil produk berkualitas unggul dan sehat dengan harga ekonomis di dalam industri sejenis untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, memproduksi produk-produk yang dapat menjangkau segala usia kecuali bayi, dan mendistribusikan hasil produksi perusahaan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia didasari oleh permasalahan yang dihadapi. Adapun 6 proses dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi permasalahan. PT Pinion Adiwangsa Indonesia mendapatkan profit yang tidak sesuai target karena daya beli pelanggan yang menurun akibat adanya pandemi. Dan yang kedua, menyusun dan mengembangkan alternatif. Manajer PT Pinion Adiwangsa Indonesia memberikan beberapa alternatif, yaitu memproduksi produk-produk dengan harga yang lebih terjangkau atau mengeluarkan varian produk baru. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif. Jika prioritasnya yaitu memproduksi produk-produk dengan harga terjangkau, maka perusahaan dapat menekan biaya produksi atau memaksimalkan penggunaan teknologi dalam proses produksi. Sedangkan untuk mengeluarkan varian produk baru,
PT Pinion Adiwangsa Indonesia membutuhkan proses perencanaan yang lama untuk memikirkan ide dan konsep. Yang keempat, memilih alternatif. PT Pinion Adiwangsa Indonesia memilih alternatif dalam memproduksi produk-produk yang berkualitas unggul dengan harga terjangkau karena dapat dijalankan oleh perusahaan dengan waktu persiapan cenderung lebih singkat dibandingkan mengeluarkan varian produk baru. Setelah itu, implementasi alternatif. Manajer PT Pinion Adiwangsa Indonesia menginstruksikan kepada seluruh karyawan untuk mengimplementasikan keputusan yang telah dibuat agar permasalahan segera terselesaikan. Yang terakhir, meninjau ulang atau evaluasi. Jika alternatif PT Pinion Adiwangsa Indonesia memproduksi produk-produk dengan harga terjangkau tidak memberikan perubahan yang berarti, maka dapat diganti dengan alternatif yang kedua, yaitu mengeluarkan produk varian baru. Halo, perkenalkan, nama saya Saki Azahra. Saya menjabat sebagai Komisaris PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada direktur untuk kepentingan perseroan. Halo, perkenalkan, saya Dewi Ranasari menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Tugas saya sebagai Direktur Utama yakni, pertama, menetapkan keputusan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengatur dan mengevaluasi arus keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yakni bertanggung jawab atas kelancaran kinerja perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Dita Yunita Diaparastuti yang menjabat sebagai Wakil Direktur dari PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya memiliki tugas antara lain untuk membantu direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk membantu direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, untuk membantu direktur dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang dianggap perlu untuk keberlangsungan perusahaan. Halo, perkenalkan, nama saya Frisa Farini Maulidiana. Saya menjabat sebagai Sekretaris di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Sebagai seorang sekretaris, saya memiliki dua tugas utama. Yang pertama, sebagai Compliance Officer, dan yang kedua, sebagai Public Relations Officer. Sebagai seorang Compliance Officer, saya bertugas untuk, pertama, memastikan implementasi anggaran dasar perusahaan, peraturan pasar modal, dan juga peraturan pemerintah dalam perusahaan. Selanjutnya, saya juga bertugas untuk membuat interpretasi yang jelas mengenai penerapan dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Sebagai seorang Compliance Officer, saya memiliki dua tugas, yaitu yang pertama, memahami seluk-beluk perusahaan untuk mengetahui sumber dan juga dampak dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan, dan kemudian menyampaikan informasi yang utuh mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, saya bertugas untuk menyampaikan garis besar dari prospek perusahaan, termasuk resiko yang dihadapi oleh perusahaan, untuk memperkecil resiko tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Hilda Ika Yunita. Saya menjabat sebagai Manajer Produksi di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya memiliki tanggung jawab untuk 1. Mengkondisikan bagian produksi agar dapat memproduksi barang dengan biaya yang sekecil mungkin dengan kualitas yang tinggi, sekaligus mengatur bagian produksi agar dapat tercipta efisiensi dalam tahap produksi. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menjaga proses produksi untuk mencapai target produksi dengan tetap berkonsentrasi pada kualitas barang, peralatan, pemeliharaan, dan efisiensi penggunaan faktor produksi. Halo, perkenalkan, saya Lisca Dewi Merza Vera. Saya di sini menjabat sebagai manajer marketing pada perusahaan PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya di sini merupakan posisi yang bertanggung jawab penuh dalam program pemasaran. Berikut ini adalah tugas-tugas yang saya jalankan dalam perusahaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi target pasar dan pesaing potensial. Yang kedua adalah mengemban produk terintegrasi strategis untuk setiap merek dan menciptakan identifikasi merek. Yang ketiga adalah menganalisis tren pasar dan menciptakan strategi pasar yang tepat untuk target pasar. Yang keempat adalah mampu mengembangkan dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan, membantu pelanggan dalam pemasaran produk. Yang kelima adalah mengidentifikasi peluang usaha dan berkomunikasi kepada pelanggan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama dengan pelanggan sehingga dapat memperluas bisnis dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Marsandi Setiawati. Saya menjabat sebagai Manajer Sumber Daya Manusia di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya memiliki tanggung jawab untuk menempatkan karyawan pada pekerjaan yang tepat, memberikan pelatihan untuk karyawan baru, meningkatkan kinerja setiap karyawan, meningkatkan hubungan antar sesama karyawan, menjelaskan kebijakan dan prosedur perusahaan, mengendalikan biaya tenaga kerja, mengembangkan kemampuan setiap karyawan, menciptakan dan memelihara departemen, serta melindungi kesehatan dan kondisi fisik karyawan. Halo, perkenalkan, nama saya Nala Rahmatul Iza. Saya menjabat sebagai manajer keuangan di PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Saya memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pencarian, pengendalian, dan juga penyimpanan dana. Dan seluruh insan yang terlibat dalam keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan dapat mencapai tujuan secara ekonomis dan memiliki profit. Lingkungan eksternal PT Pinion Adiwangsa Indonesia secara mikro meliputi 1. Pemasok, di mana pemasok bertugas sebagai penyedia bahan baku untuk proses produksi. Lalu yang kedua adalah pelanggan,
yaitu membeli produk yang dihasilkan oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan dimaksud di sini adalah bank, di mana bank bertindak sebagai kreditur. Lalu yang keempat adalah pesaing, di mana perusahaan yang memiliki produk yang sejenis seperti yang dihasilkan oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Lalu yang kelima adalah investor, di mana investor adalah individu atau perorangan yang menanamkan modalnya di perusahaan. Lalu yang terakhir adalah pemerintah, di mana pemerintah bertindak sebagai membuat kebijakan yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada perusahaan. Lingkungan eksternal makro PT Pinion Adiwangsa Indonesia meliputi 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang politik, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial budaya, dan yang keempat adalah teknologi. Di bidang politik terdapat 4 hal yang mempengaruhi PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Bab 6 tentang Tanggung Jawab Industri Pangan. Yang ketiga, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan. Dan yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di bidang ekonomi terdapat 4 hal yang mempengaruhi PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Yang pertama yaitu kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, banyaknya pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya upah minimum regional atau UMR yang menyebabkan pendapatan masyarakat juga rendah. Dan yang keempat, daya beli masyarakat yang rendah karena rendahnya pendapatan. Di bidang sosial budaya terdapat 2 hal yang mempengaruhi PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor geografis daerah di Indonesia yang mempengaruhi pemasaran dan juga pengiriman produk ke pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu sebagian besar masyarakat masih mementingkan harga yang murah daripada kualitas produk. Di bidang teknologi, adanya teknologi yang terus berkembang pesat dan juga semakin canggih berpengaruh pada proses produksi hingga pemasaran pada PT Pinion Adiwangsa Indonesia menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian lingkungan internal. Yang pertama adalah Direktur Utama, seorang yang memimpin perusahaan berupa perseroan terbatas atau PT, baik melalui penunjukan maupun ia sendiri merupakan pemilik perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Asisten Direktur, pimpinan tertinggi kedua setelah Direktur dan bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah Manajer. Manajer perusahaan bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang yang dinaungi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah karyawan atau staff yang bertugas membantu manajer dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing demi mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan implementasi strategi. PT Pinion Adiwangsa Indonesia memiliki strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan posisi perusahaan. Yang pertama, strengths merupakan keunggulan dari produk-produk yang dimiliki oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia, terdiri dari menjual produk makanan sehat, kualitas produk yang terjamin keamanan dan keutuhan produk pada saat pendistribusian, inovasi produk yang berkelanjutan, terdapat banyak variasi rasa, promosi yang dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial dan lain-lain, melakukan kerjasama dengan para content creator dan influencer, jumlah peminat tinggi, pengiriman produk tepat waktu, memiliki gedung yang luas untuk kegiatan perusahaan, sering memberi diskon dan mengadakan giveaway, serta memberikan jaminan terhadap produk yang sudah kadaluarsa. Kedua, weaknesses merupakan kelemahan dari produk-produk yang dimiliki oleh PT Pinion Adiwangsa, terdiri dari harga produk yang sedikit lebih mahal dibandingkan produk pada umumnya karena berorientasi pada kualitas produk dan gizi, serta kemasan produk yang mudah bocor dan rusak. Selanjutnya ada opportunities. Opportunities merupakan peluang yang dapat diraih oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia dalam menjalankan bisnisnya. Opportunities pada PT Pinion Adiwangsa Indonesia meliputi 1. Tidak kesulitan bahan pemasok karena berada di wilayah tropis. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan. 3. Peningkatan branding. 4. Bisa merambah ke toko dan pengiriman online. 5. Adanya kerjasama dengan perusahaan yang sejenis. 6. Bekerjasama dengan para artis terkenal di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada threats. Threats merupakan ancaman yang dihadapi oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia dalam dunia bisnis. Ancaman yang dihadapi oleh PT Pinion Adiwangsa Indonesia meliputi 1. Kompetitor mengeluarkan produk baru yang lebih inovatif. 2. Selera masyarakat yang berubah-ubah. Dari adanya strengths dan opportunities, PT Pinion Adiwangsa Indonesia menciptakan strategi SO, di mana memanfaatkan kekuatan dan juga peluang dengan sebesar-besarnya. Adapun beberapa strategi SO, antara lain, yang pertama, melakukan pemerataan produk hingga ke wilayah pelosok. Kedua, melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Ketiga, membuka cabang perusahaan atau pabrik baru ke kota-kota yang belum ada untuk peningkatan kegiatan usaha. Keempat, menjual produk-produk di e-commerce. Kelima, melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang sejenis. Keenam, melakukan kolaborasi dengan artis terkenal dan menciptakan produk yang limited edition. Kemudian, dengan adanya weakness dan opportunities, PT Pinion Adiwangsa Indonesia menciptakan strategi WO, di mana strategi WO ini
mengurangi atau memperkecil kelemahan-kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO antara lain yang pertama, mencari pemasok yang lebih murah untuk menekan harga produk. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas kemasan produk agar tidak mudah pecah, hancur, dan juga bocor. Terkait terdapatnya beberapa kekuatan dan juga ancaman, maka PT Pinion Adiwangsa Indonesia menetapkan beberapa strategi yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengoptimalkan terobosan baru dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi kompetitor. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk untuk menjaga eksistensi PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Kemudian, untuk mengatasi adanya weakness atau kelemahan dan juga ancaman, maka perusahaan kami menetapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas dan desain kemasan untuk membuat konsumen lebih tertarik. Yang kedua, melakukan variasi promosi secara periodik. Dan yang ketiga, menyediakan edisi spesial untuk produk-produk unggulan PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas tentang etika perusahaan atau aturan kode etik internal pada perusahaan PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Yang pertama adalah kewajiban karyawan. Kewajiban karyawan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sikap karyawan di dalam perusahaan. Yang pertama, menjadi setiap bagian dari perusahaan yang baik dengan mentaati kebijakan atau ketentuan internal dalam perusahaan. Yang kedua adalah mengembangkan dan menggunakan potensinya secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Dan yang ketiga adalah ikut serta dalam menciptakan budaya kerja yang baik dan bersama-sama membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian, sikap karyawan dalam menggunakan jabatan dan wewenangnya di dalam perusahaan. Yang pertama adalah dengan menggunakan jabatan dan wewenang yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, digunakan untuk kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Yang kedua adalah menggunakan dan menjaga seluruh informasi, data, harta, dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun pihak-pihak tertentu. Yang ketiga adalah menjaga nama baik perusahaan dalam sikap dan juga perilakunya, baik di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. PT Pinion Adiwangsa Indonesia juga memiliki kewajiban manajemen meliputi 1. Pengelolaan karyawan, di mana perusahaan berkomitmen untuk mendorong produktivitas karyawannya untuk mencapai kinerja yang maksimal dan menjadi insan yang beretika. Di mana pengelolaan karyawan ini berlaku bagi seluruh karyawan, baik yang berstatus tetap maupun kontrak, baik yang bekerja di perusahaan secara langsung ataupun tidak secara langsung. Yang kedua adalah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang tinggi. Dan yang ketiga adalah kesempatan yang sama, di mana perusahaan berkomitmen dan menjamin lingkungan kerja yang bebas dari perilaku-perilaku yang melanggar hukum. Aturan kode etik eksternal PT Pinion Adiwangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu hubungan dengan pemegang saham. Seluruh individu dalam perusahaan terus berkomitmen agar dapat menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Hal ini dalam rangka agar perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan sesuai dengan prinsip bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain, sehingga perusahaan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi para pemegang saham. 2. Hubungan dengan pelanggan. PT Pinion Adiwangsa Indonesia terus berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi seluruh kontrak penjualan yang telah disepakati dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yaitu hubungan dengan kreditur ataupun investor. Perusahaan kami terus berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan para kreditur ataupun investor. Hal ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan para kreditur ataupun investor dalam mengajukan bantuan pendanaan untuk perluasan usaha dan juga peningkatan kinerja perusahaan. Yang keempat, yaitu hubungan dengan pemasok. Perusahaan kami bekerja sama dengan para pemasok dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan perusahaan berupa barang ataupun jasa dengan harga yang kompetitif serta kualitas yang baik sehingga dapat menjamin rantai pasokan perusahaan. Yang kelima, yaitu hubungan dengan pemerintah. Perusahaan kami terus berkomitmen untuk mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami juga membina hubungan dan juga komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan juga kami menerapkan standar terbaik atau best practice dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kualitas produk, keselamatan, kesehatan, pelayanan, dan juga lingkungan. Mari kita lanjutkan mengenai pembahasan CSR yang ada di perusahaan kami. Kami sendiri memiliki 5 CSR. Yang pertama yaitu Adiwangsa Peduli Sosial yang nantinya akan digunakan untuk penanganan bencana alam, pengadaan donor darah, penyuluhan edukasi pencegahan HIV atau AIDS, juga penyuluhan dan edukasi mengenai pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua ada Adiwangsa Sport Talent, di mana nantinya akan digunakan untuk pencarian Adiwangsa Badminton Looking for the Stars and Kucing, Adiwangsa Football Looking for the Stars and Kucing, juga Piala Basket Nasional Pinion Adiwangsa. Dan ketiga ada Adiwangsa Cinta Lingkungan, di mana nantinya akan meliputi pusat pembibitan tanaman, penanaman pohon jati di hutan sekitar Pulau Jawa, juga pengadaan bersih-bersih lingkungan di sekitar Sungai Bedadung,
Yang keempat ada Adiwangsa Support Education, di mana nantinya akan meliputi program Pinion Adiwangsa Education dan juga Adiwangsa Tutor Sebaya atau Raya di tingkat nasional. Yang kelima, dan juga ini merupakan yang terakhir, yaitu Adiwangsa Apresiasi Budaya, nanti akan meliputi pagelaran batik di daerah Jember dan juga Galeri Wonderful Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Jika ada kesalahan penuturan atau pemaparan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.